Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayeken, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, kembali marilah kita belajar ilmu sejati bersama dengan gereja. Kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah melurkan di Kau bukan dengan madah, melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada pesta kanak-kanak suci martir, kita bersama-sama akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang kanak-kanak suci yang menjadi korban kekejaman Herodes karena dibunuh di Betlehem untuk mencari Yesus yang menjadi ancaman bagi Herodes, karena Yesus diramalkan akan menjadi Raja Israel, dan itu tentu merongrong kekuasaan Herodes dan dinastinya, tentu menyisakan sebuah hal yang memprihatinkan atau yang menyedihkan bagi kita, karena seolah-olah kedatangan Tuhan Yesus menjadikan anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korban. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan kehadiran Tuhan Yesus yang dengan diramalkan akan menjadi Raja Israel karena didatangi oleh orang Majus itu, menjadi pemicunya tentang terjadinya penderitaan, terjadinya kekejaman itu. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa kebenaran itu seringkali tidak mudah diterima oleh orang-orang yang merasa nyaman dengan tidak berlaku benar. Maka apapun akan diusahakan untuk tetap memperoleh kenyamanan, meskipun caranya yang dipakai itu tidak benar, yakni dengan mengorbankan sesama. Inilah gambaran yang jelas kita alami juga di dalam hidup kita saat ini. Kita sering menemukan orang-orang yang menjadi korban dari kekejaman, orang-orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan untuk mendapatkan kenyamanan, kekuasaan. Semoga gambaran ini mengingatkan kita semua bagaimana kerelaan hati justru bisa menyelamatkan orang, tetapi kekejaman, egoisme, kepentingan diri, ketakutan untuk tidak nyaman, lalu berbuat segala macam cara untuk mendapatkannya, justru bisa mengancam dan
membuat orang lain menderita. Kita boleh memilih mau menjadi seperti kanak-kanak suci ataupun seperti Herodes. Dan itulah saat-saat yang mewarnai kehadiran Sang Penyelamat. Semoga dengan demikian kita boleh bertekun di dalam kebenaran meskipun harus menjadi korban atau menjadi martir bagi keselamatan sesama kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan, yang menunjukkan jalan, karena Dia tidak akan pernah diam saja terhadap orang-orang yang tekun setia, taat, dan rela untuk memberikan hidup diri kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki keikhlasan, kerendahan hati, dan juga ketaatan kepada Tuhan meskipun harus menderita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.